Welcome. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah render dalam AutoCAD. Tujuan pembelajaran bisa menggunakan fitur render sebagai output 3 dimensi realistik dalam AutoCAD secara efektif sesuai kebutuhan. Now, let's get started. Render ialah teknik visualisasi realistik dengan memberi shading pada geometri scene atau tampakan menggunakan pencahayaan yang diatur, material yang diaplikasikan, dan setting lingkungan seperti background dan kabut. Kalau print atau plot, outputnya kan 2 dimensi seperti kertas. Nah, render outputnya 3 dimensi. Cara render secara umum: 1. Pastikan workspace menjadi 3 dimensi modeling seperti ini. 2. Aktifkan mode perspektif agar objek tampak sebagaimana terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Jadi, seolah-olah posisi observer pada viewpoint yang melihat pada center tampakan. Caranya bisa seperti ini. 3. Tambahkan cahaya ke desain. Ada 2 cara nih, bisa melalui Lights in Model Palette atau Sun Properties Palette. Setting paling mudah untuk mendapatkan cahaya terang ialah dengan mengaktifasi sky. Kita klik ya, Sun Properties Palette. Nah, seperti ini. Kemudian statusnya kita on-kan. Nah, desain ini sebelumnya sudah ada pencahayaan default atau standar. Jadi, kita matikan saja default lighting-nya, pencahayaan standarnya. Kita klik di sini. Nah, perhatikan hasilnya sudah berubah ya. Nah, sudut matahari dikalkulasikan menurut tanggal dan waktu yang ditetapkan di sini. Kita ambil aja nilainya sesuai default seperti ini ya. Kelihatan ya, jatuh bayangannya seperti ini. Ini untuk pukul 15 atau pukul 3 sore. 4. Bila perlu, untuk menambahkan gambar latar pada scene atau tampakan, ketik background, BACKGROUND seperti ini, enter. Lalu di sini bisa kita pilih tipe background, bebas mau yang mana aja boleh. Misalnya pilih gradient. Kemudian ini kita buat warna ya, warna violet ke warna hijau terang seperti ini. 5. Aplikasikan material terhadap objek. Kita bisa menggunakan AutoCAD Material Library. Caranya, klik Materials Browser. Ada sejumlah kategori material yang bisa digunakan. Misalkan, kita ingin memakai material stone. Jadi kita klik stone-nya. Nah, misalkan yang bagian course ini kita drag and drop ke atas, yaitu ke dokumen materials. Sudah. Misalkan kita ingin lagi memakai material plastik. Kita klik plastik, lalu kita pilih yang kita sukai. Misalnya ini, kita drag and drop lagi ke atas ke dokumen materials seperti ini. Jika ingin membuat material baru, klik Create a New Material. Lalu pilih New Generic Material.
di bagian paling bawah dia. Sekali lagi, new generic material. Kemudian di sini kita isi sesuai yang kita butuhkan. Namanya kaca. Lalu warnanya bisa diganti. Misalnya warna warna kuning, kita klik OK. Kemudian transparansinya kita aktifkan. Kita aktifkan sampai 95. Kemudian sudah selesai, kita close. Nah, ini dia material baru yang kita tambahkan, kita buat, yaitu kaca. Untuk mengaplikasikan material ke objek satu persatu, klik tekstur di library. Nah, di sini dokumen material kaca ini kita drag and drop ke objek yang diinginkan. Misalnya material kaca kita drag and drop ke sini ya, objek ini ya. Jadi klik tahan. Nah, seperti ini, lepas. Atau untuk mengaplikasikan material ke objek sekaligus dalam layer, ketik material attach. Tulisannya MATERIAL ATTACH. Seperti ini, kita enter. Lalu tinggal drag and drop material pada layer tertentu. Maka semua objek dalam layer tertentu yang ketentuan materialnya by layer akan berubah menjadi material yang kita drag and drop tadi. Misalkan RAS untuk struktur, course untuk handle laci, dan LED ini untuk pintu laci. Nah, apabila sudah selesai, klik OK. Nah, ini mulai nampak hasilnya. Material browsersnya ini bisa kita close. Iya. Silakan teruskan. Kita bisa main render dengan banyak kemungkinan. Dan pilihlah yang terbaik dan cocok dengan proyek kita. Nah, jika sudah selesai desain dan bermain render, sekarang kliklah Advanced Render Settings. Asumsikan kualitas hardware komputer kita bagus. Jadi, kita adjust kualitas render menjadi high. Kemudian, langsung saja klik tombol render. Atau melalui komen bisa diketikkan render. Hingga hasilnya tampak seperti ini. Kita tunggu prosesnya, masih 31%. Sudah 55%. %80. Nah, jika sudah 100%, proses render telah selesai. Inilah hasilnya. Perhatikan, saya akan maksimumkan ini. Ya,
Lihat, ini tadi menggunakan material cermin, makanya mejanya terpantul, bayangannya ada di cermin. Nah, ini menggunakan polikarbonat yang transparan, makanya kelihatan ya dalamnya ya, karena menggunakan botol transparan, materialnya sudah diatur seperti itu. Oke. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Referensi menggunakan buku AutoCAD STMIC Logika. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.